Selamat pagi, siang, sore, malam kepada para dosen pengampu beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin melaporkan hasil observasi kami di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim kami terdiri dari Devin Rajatana Nitama, lalu saya sendiri, Benjamin Nathanael Cahyadi, serta Johannes Tombak Bagaskoro. Next. Agenda. Yang pertama, itu kami akan menyebutkan narasumber, profil, dan SOTK. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi, tugas, dan wewenang. Yang ketiga, mengenai pencatatan keuangan. Yang keempat, mengenai analisis transaksi. Lalu yang kelima, analisis kritis. Dan yang keenam, kesimpulan. Dan yang terakhir, saran dan rekomendasi. Narasumber, profil, dan SOTK. Tempat yang kami datangi, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di Jalan Cendana nomor 11. Dan narasumber yang berhasil kami hubungi yaitu bernama Bapak Kawan Setiawan. Dia menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran. Dan di sini bisa terlihat SOTK dari Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta. Next. Tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan DIY. Tugasnya itu adalah membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan keistimewaan di bidang kebudayaan. Lalu fungsinya itu meliputi penyusunan program kerja dinas dan perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, lalu ada pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya, lalu pengembangan sistem sosial juga, dan pelaksanaan fasilitas pengembangan industri kreatif dari berbagai sektor, lalu ada pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja, lalu melaksanakan program-program istimewa di bidang kebudayaan, dan ada memantau juga dengan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan lain sebagainya. Lalu juga ada penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas, dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Next. Wewenang. Wewenang dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu turut bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional 3 unit pelaksanaan teknis daerah atau PTD, yaitu yang pertama Museum Negeri Suno Budoyo, yang kedua Taman Budaya Yogyakarta, dan yang terakhir Badai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kebudayaan DIY membagi struktur organisasi dan tata kelola SOTK ke dalam 4 bidang berbeda, ditambah dengan 3 subbagian yang berbeda. Next. Baik, selanjutnya pencatatan keuangan yang telah kami observasi pada Dinas Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang pertama ada Permendagri nomor 77 tahun 2020. Jadi berdasarkan CALK yang telah kami observasi, proses pencatatan dan penatausahaan keuangan secara umum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 dengan pencatatan akun belanja didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013. Jadi Permendagri nomor 77 merupakan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang pedoman teknis ini ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi seluruh entitas pemerintahan Indonesia. Dan yang kedua, Dinas Kebudayaan DIY juga menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 71 tahun 2021 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah menjadi pedoman penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi DIY. Jadi dalam pencatatan penjurnalan didasarkan dari Peraturan Gubernur ini. Selain itu, pencatatan keuangan pada Dinas Kebudayaan juga didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 PMK 05 2022 yang merupakan peraturan tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. PMK ini menjadi pedoman penting dalam proses pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, dalam proses pencatatan, Dinas Kebudayaan juga menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD sebagai sistem informasi pemerintah daerah Kemendagri, yang dimana SIPD ini digunakan untuk berbagai proses keuangan, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. SIPD ini diatur dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019. SIPD ini memiliki 3 layanan antara lain, yaitu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Baik, selanjutnya adalah proses analisis transaksi terhadap belanja hibah gamelan besi Gaya Yogyakarta. Jadi belanja hibah yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan pada tanggal 24 Mei 2023 mencakup berbagai tahapan dan beberapa elemen penting yang dapat diperhatikan dari slide berikut. Yang pertama, proses pelaksanaan dana istimewa melalui mekanisme langsung diawali dengan penerbitan surat perjanjian kontrak atau SPK oleh pejabat pembuat komitmen atau yang disingkat dengan PPKOM.
pembuatan komitmen ini, SPK ini harus memiliki nomor kontrak yang terlampir sebagai referensi. Selain itu, setelah pekerjaan dimulai, diperlukan pula penyusunan berita acara kemajuan pekerjaan atau yang disingkat dengan BAKP. BAKP ini memiliki nomor referensi yang sesuai dan mencatat semua kemajuan yang telah dicapai dalam proyek hingga tahap tertentu. Dan yang ketiga adalah penerbitan nota pencarian dana yang mencakup nomor referensi terkait. Nota ini diterbitkan sebagai bukti permintaan pencairan dana berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah diverifikasi dan diakui dalam BAKP. Setelah PPKOM, dikirim surat perjanjian kontrak tersebut ke bagian keuangan. Jadi setelah kontrak selesai dan dokumen-dokumen terkait diverifikasi, bagian keuangan menerbitkan surat perintah pembayaran langsung atau yang disebut dengan SPPLS, yang dimana dokumen ini diiringi dengan dokumen pendukung lainnya seperti surat pernyataan verifikasi, kelengkapan dan keabsahan dokumen. Selain itu, terdapat juga dokumen pelengkap rincian rencana penggunaan SPPLS yang diproses menggunakan sistem informasi pembangunan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya. Sistem informasi pemerintah daerah yang telah dijelaskan sebelumnya dan dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Dan yang terakhir, sehubungan dengan penerbitan SPPLS, disusunlah juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk SPPLS yang berisi pernyataan resmi dari pihak pengguna anggaran yang bertanggung jawab bahwa semua informasi dan dokumen yang disusun dan adalah benar dan sah. Oke, setelah bagian keuangan, SPPLS dikirim ke bagian bendahara pengeluaran, yang dimana dokumen ini diverifikasi dan menerbitkan surat perintah membayar langsung atau yang disebut dengan SPMLS. Jadi SPMLS ini beserta dokumen pelengkapnya dikirim ke bagian kas daerah yang akan dibahas selanjutnya di next selanjutnya untuk diproses lebih lanjut. Dan sehubungan dengan penerbitan SPMLS ini dibuat juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk SPMLS yang kemudian dikirim ke kas daerah. Oke, setelah SPMLS dikirim ke kas daerah, semua proses administrasi selesai dan dokumen-dokumen diverifikasi. Nantinya dari kas daerah ini akan dikirim dokumen SPPLS dan SPMLS ke bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau yang disingkat dengan BPKA, yang dimana BPKA ini akan memproses dan menerbitkan surat perintah pencairan dana SP2D berupa dana yang akan diberikan ke rekening disebut DIY. Jadi dana yang tercantum dalam SP2D nantinya ditransfer dari kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD ke rekening penerima dalam hal ini yaitu Dinas Kebudayaan DIY. Selanjutnya setelah dana ditransfer ke rekening penerimaan Dinas Kebudayaan DIY, selanjutnya dana tersebut akan diterima oleh bendahara penerimaan dan dilakukan penjurnalan atas transaksi melalui portal SPD 2023 dengan pencatatan penjurnalan yang dapat dilihat di slide berikut ini. Bendahara penerimaan juga melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara lengkap dan otomatis melalui sistem. Dan bendahara penerimaan juga nantinya melakukan penjurnalan atas transaksi yang dilakukan secara lengkap yang tercatat di jurnal, melakukan penyesuaian dan penutupan hingga pencatatan penutupan. Oke, berikutnya adalah analisis kritis sebagai perbandingan kesesuaian transaksi belanja hibah gamelan besi antara acuan kami yakni Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 71 tahun 2021. Next. Oke, yang pertama ada SPPLS. Kelompok kami menemukan yang pertama itu transaksi barang dan jasa di Dinas Kebudayaan DIY sudah diproses dengan menggunakan format SPP tersendiri, tidak digabung dengan SPP gaji. Lalu selanjutnya terdapat dokumen kontrak, berita acara, kemajuan pekerjaan, dan nota pencairan dana sebagai dasar pengeluaran dana dari Dinas Kebudayaan DIY. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Permendagri yang ada di slide berikutnya. Next. Nah, ini poin dokumen kontrak, berita acara, kemajuan pekerjaan, dan nota pencairan dana sebagai dasar pengeluaran terdapat di Permendagri 77, poin 1 dan poin ketiga. Bisa dilihat di layar presentasi untuk lebih jelasnya. Next. Selanjutnya, terdapat juga dokumen pendukung untuk mendukung SPPLS ini. Yang pertama ada dokumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan, lalu yang kedua ada surat pernyataan tanggung jawab, dan yang ketiga ada rincian rencana penggunaan dana. Next. Oke, selanjutnya kepada surat perintah mutlak, surat permintaan membayar SPM berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020. Jika dibandingkan langsung, dokumen disebut dan Permendagri memiliki kesesuaian berupa formatnya, karena di sini terlihat formatnya sudah sangat-sangat identik dan tidak memiliki kekurangan satu sama lain. Next.
surat perintah membayar juga punya dokumen pendukung tersendiri, yakni surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Next. Selanjutnya SP2D, surat perintah pencairan dana. Kelompok kami menemukan satu buah temuan, maaf, yaitu di SP2D Dinas Kebudayaan DIY diterbitkan tepat waktu, atau bahkan bisa dibilang lebih cepat dibandingkan dengan batas waktu maksimal menurut Permendagri 77 tahun 2020, yang dimana di Permendagri itu maksimal 2 hari setelah SPM diterbitkan, sedangkan dokumen disebut menunjukkan bahwa SP2D diterbitkan hanya 1 hari setelah SPM diterbitkan, hanya 1 hari setelah SPM diajukan. Next. Nah, untuk lebih jelasnya ada di poin A sampai C, bisa dilihat di layar presentasi. Dan kuasa BUD tidak akan menerbitkan SP2D apabila tidak terdapat surat pernyataan SPM. Sedangkan seperti yang telah dipresentasikan sebelumnya di layar, bahwa disebut DIY memiliki surat pernyataan baik itu SPP maupun SPM. Oke, bagian selanjutnya adalah jurnal. Jadi khusus untuk jurnal, kelompok kami membandingkan dokumen milik Dinas Kebudayaan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2021. Di sini bisa dilihat kedua jurnal antara Pergub dan Disbud itu udah cukup identik juga antara jurnal anggaran dan operasionalnya. Pencatatan juga udah sama. Jadi mungkin lumayan sesuai juga. Next. Yang terakhir ada buku kas umum. Nah, khusus untuk buku kas umum ini, kelompok kami menemukan satu buah perbedaan, yakni terdapat pada bagian saldo kas di bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Apabila dilihat pada dokumen disebut, di situ tidak nampak adanya bagian ataupun keterangan yang menjelaskan mengenai saldo kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan di dokumen Permendagri 77 itu di sana bisa dilihat itu dijelaskan dengan lumayan jelas saldonya itu berapa di bendahara pengeluaran. Next. Kesimpulannya, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dibilang cukup berhasil untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, yakni Permendagri 77 tahun 2020, Pergub DIY nomor 71 tahun 2021, dan PMK nomor 210/05 tahun 2022. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, SPPLS, SPMLS, dan SP2DLS milik Dinas Kebudayaan Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan milik Permendagri. Lalu format jurnal juga sudah sesuai dengan Pergub DIY, dan yang terakhir, pelaksanaan dana istimewa melalui mekanisme langsung sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Next. Oke, sedikit saran dan rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama itu agar penyesuaian format BKU diperbaiki sehingga bisa sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Permendagri nomor 77 tahun 2020. Lalu yang kedua, kelompok kami menemukan bahwa Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memberikan informasi keuangannya, khususnya laporan keuangan tahunan itu secara terbuka. Nah, di sini itu kami anggap sebagai sebuah kekurangan karena hal tersebut seolah-olah membatasi akuntabilitas dan transparansi dari Dinas Kebudayaan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar Dinas Kebudayaan itu mau untuk mengunggah laporan keuangan tahunan mereka agar mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Yang terakhir, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD agar menjadi satu sistem terintegrasi untuk mempermudah aksesibilitas pengguna. Karena berdasarkan interview yang telah kelompok kami lakukan, sang pengguna user bendahara pengeluaran itu sempat mengeluh karena SIPD milik pemerintah itu berbeda-beda dan tidak user friendly. Jadi mereka mengalami sedikit kendala untuk menggunakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.